FM. Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas. Selamat malam pendengar, seperti biasa obrolan komunitas kita hadirkan walaupun hari ini agak sedikit terlambat karena kondisi di luar rencana kita, yang Maha Kuasa punya rencananya. Karena terjebak kemacetan, narasumber kita masih ada di dalam perjalanan. Alhamdulillah satu orang mewakili dulu, kita ajak ngobrol malam hari ini, yaitu bagaimana kita akan mengetahui sinergi wanita dengan peringatan Hari Kartini melalui musik dan keseharian. Yaitu ada satu komunitas yang luar biasa, komunitas musik Lady Rock yang akan kita kenalkan untuk Anda di obrolan komunitas. Kita langsung sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir, satu orang, dua orang yang masih di perjalanan terjebak kemacetan, insya Allah nanti akan menyusul ke sini ya. Assalamualaikum Mbak Vivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Terima kasih loh udah waktunya ke RRI. Sama-sama. Dengan pengorbanan yang luar biasa nih, merintangi kemacetan ya. Ya memang namanya cuaca kita tidak bisa ya memprediksi. Kita hanya berencana semuanya kembali Yang Kuasa. Tapi seperti itu cara kita tetap berjalan ya, menyapa pendengar kita berkomunitas. Ini komunitas musik Lady Rock ya Mbak Vivi? Iya. Oke, Mbak Vivi ini adalah perwakilan dari anggota musik Lady Rock ya, profesi singer and MC. Wah, keren banget. Udah berapa lama bergabung di musik Lady Rock ini, komunitas? Kalau udah bergabung mungkin udah hitungan tahun. Dari tahun berapa Mbak? Ini kurang lebih udah hampir lebih belum nyampe 10 tahunan belum. Wih, udah lama dong. Belum nyampe. Jadi kalau tempatnya kapan sih nanti foundernya ada yang iya. Gitu. Oke. Terus Mbak Vivi kalau boleh tahu kenapa Mbak Vivi bergabung gitu di komunitas ini? Karena mungkin di sini posisinya semuanya rata-rata penyanyi. Backgroundnya penyanyi. Dan sebenarnya suka aliran rock. Sebenarnya suka aliran semua lagu. Tapi mungkin arahnya ke rock juga. Rock gitu. ya. Iya. Oke, Mbak Vivi, mungkin dari kecil udah suka lagu ya? Alhamdulillah kalau keluarga juga dari seniman. Seniman. Oke. Lagu apa sih Mbak Vivi yang ingat waktu kecil yang disuka, ada ngerok-rock gitu? Kalau biasa kita denger lagunya Ika Ardila, Niki Astria. Iya, itu penyanyi rock semua ya. Iya, yang senior rata-rata rata-rata juga orang-orang Indonesia kebanyakan. Apakah karena mereka itu Mbak Vivi menjadi terinspirasi gitu? Mungkin salah satunya karena memang basicnya juga penyanyi dan mungkin ada basicnya juga. Nggak tahu sih kalau lagu dipilihkannya suaranya agak ngerok-ngerok, tapi nggak tahu ya, kan tergantung sama pendengar gitu. Iya. Lagu apa sih Mbak Vivi yang disuka dari seorang Niki Astria gitu? Kalau semua lagu. Semua lagu ya? Rata-rata semua lagu. Karena emang lagunya enak-enak dan gampang, easy listening ya. Karena emang lagu-lagunya kalau lagu-lagu lawas atau lagu-lagu yang seperti itu sih gampang untuk kita contoh. Beda untuk lagu-lagu sekarang, gampang hilangnya gitu. Oke. Mbak Vivi, kita kan tahu kalau perempuan itu kan memang kita balik ke peringatan RA Kartini nih hari ini ya. Melalui musik dan kesehariannya Mbak Vivi. Mbak Vivi kan juga seorang perempuan, anggota komunitas musik Lady Rock, kemudian ibu rumah tangga yang pasti. Ini bagaimana bisa menyeimbangkan semuanya gitu? Kalau ngomongin menyeimbangkan sih ada waktu-waktu tertentu yang memang jadi nggak emang ketika kerjaan kesehariannya udah tuntas berjalan mungkin dari jam 7 tuh sampai jam 12 kan kebanyakan rata-rata kita nih modusnya kegiatannya di malam hari. Jadi mungkin karena suami udah makan, anak udah makan gitu kan, intinya tuh keluarga dulu. Utama ya. Utama ketika emang udah selesai dan ada waktu luangnya kan, baru kita izin dan emang ada spare time-nya. Oh, berarti itu ada dukungan suami dan keluarga. Ada, alhamdulillah suami juga dari Senin juga. Jadi kita sama-sama di situ berkecimpung. Jadi klub ya. Iya.
Baik pendengar, obrolan kita malam hari ini bisa Anda saksikan langsung di kanal YouTube kita Pro 1 Palembang. Anda bisa bergabung tanya-tanya ke Mbak Vivi Ali. Nanti nyusul juga ada Mbak Dewi Asta, ada Mbak Teti Masayu, seorang founder dan ketua Musi Lady Rock, juga profesi singer dan penulis lagu. Ada Mbak Dewi Asta juga mentor Musi Lady Rock dan profesi juga seorang penyanyi. Baik Mbak Vivi, kalau balik-balik ke penyanyi dan juga Mbak Pipi seorang MC nih, wow. Ini otodidak atau memang dari bakat dari sekolah gitu? Kalau bakat dari sekolah enggak, emang bakat dari keluarga khususnya. Karena emang dari nenekku, dari nenek sebelah ibu itu emang seniman. Dari Lenggang Palembang, iya dari Lenggang Palembang dan penyanyi juga. Rata-rata jadi turun temurun. Turun temurun ya. Iya, alhamdulillah nyampe ke aku juga gitu. Oke, Mbak kita boleh dong denger Mbak nyanyi nggak? Lagu apa ini? Lagu apa sih yang Mbak paling suka tapi nggak terlalu panjang lagunya, yang refnya aja gitu. Lagu apa nih? Aku Jemu aja ya, Jemu dari Ati CB ya? Iya. Oh, oke. Nggak pakai musik ya? Nggak. Ku jemu dengan hidupku yang penuh liku-liku, bekerja di malam hari, tidur di siang hari. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu, oh, ku jemu. Iya, keren. Terima kasih. Mbak, kita mau nanya, kalau khas seorang seorang penyanyi rock itu gimana Mbak? Rata-rata Iya. suaranya tuh serak-serak gitu biasanya serak-serak seperti gitu itu. ya. Dan yang pasti high voltage kan, nadanya dari tinggi. Dari tinggi rata-rata ya. untuk rock ya. Seperti Itu ciri-cirinya ya. Ah. Oke. Kemudian kalau selain serak-serak gitu, apa yang perlu di backup seorang penyanyi, katakanlah seorang penyanyi rock gitu, khususnya perempuan? Kalau aku rasa sih sebenarnya kalau ngomongin itu sih gaya hidup terutama makanan ya. Nah, itu sangat mendukung ya. Karena kalau sekarang kan kalau orang-orang dulu itu makanan dijaga, kayak misalnya nggak makanan berminyak, pedas, yang hal-hal seperti itu. Tapi kalau aku sekarang kayaknya nggak ngaruh deh itu. Kalau udah ketemu makanan pedas, aduh, kayak kalau nggak pedas nggak asik gitu. Nggak asik ya, bukan orang Palembang gitu. Jadi memang itu harus sedikit banyak mempengaruhi ya. Iya, dan olahraga juga yang pasti. Olahraga juga. Iya, olahraga juga. Harus kolaborasi semuanya Iya, ya. karena ketika suara itu terganggu, kesehatannya terganggu, suara pun otomatis terganggu. Terganggu juga. Iya. Jadi harus benar-benar menjaga kesehatan. Iya, itu yang terpenting dan yang paling utama. Nah, Musi Lady ini kan hampir 10 tahun gitu. Pernah nggak sih ada kegiatan yang off air gitu? Kita dulu atau dari on air-nya? awal muncul, kita ada di suatu komunitas namanya Gong Sriwijaya juga di situ. Jadi di situ kita tampil pertama kali. Iya. Jadi kemarin itu kurang lebih personilnya ada 13 atau 15 orang. Tapi karena mungkin sudah fasenya udah berkurang gitu, orang-orang yang juga udah punya kesibukan yang lain-lain juga. Nah, rata-rata di Lady Rock ini semuanya itu berkecimpung juga di wisata kuliner. Wisata kuliner. Iya. Jadi sambil nyicip-icip gitu dengerin lagu dan ya. semuanya pintar masak. Oh, Mbak Teti, Mbak Dewi gitu Dan ya. kalau orang bilang bejajo juga makanan. Oh. Iya. Sekaligus ya. Iya. Baik, keren banget. Jadi semuanya bisa tersalurkan jadi satu. Iya. Nah, kan ini bisa dikatakan untuk tampil di atas panggung itu kan nggak langsung to the point ya. Iya. Harus ada butuh persiapan. Iya. Nah, ini sepengalamannya Mbak Vivi untuk tampil di atas panggung, seperti apa persiapannya? Itu ala bisa karena biasa. Jadi kan kalau emang kita sudah terbiasa, Iya. jadi segala sesuatunya udah nggak kaku lagi. Tapi kalau terkadang kalau untuk festival pun kita masih agak nervous, masih tetap kalau gugupnya masih. Masih Padahal ya. kalau ya sudah terbiasa malah, tapi masih agak gugup-gugup gitu. Masih agak gugup-gugup gitu ya. Iya.
Oke, jadi mudah-mudahan kalau dengan alat terbiasa itu jadi hilang rasa nervousnya. Iya, dan banyak hal juga yang meringankan untuk rasa nervousnya, mungkin dengan cara menarik nafas atau dengan cara mungkin relax gitu kan, seperti Baik. itu. Nah, kemudian selain ajang-ajang apa aja sih yang pernah diikuti oleh Mbak Vivi dan komunitas Musiladi gitu? Kita ini kan ketemunya dibentuk oleh foundernya kita yaitu Mbak Teti. Jadi kita ini sama-sama sebenarnya musisi di Solo semua rata-rata. Rata-rata. Ada juga yang udah nggak nyanyi lagi, tapi masih suka dengan dunia seni, diajak lagi. Emang udah penyanyi lama tuh maksudnya, jadi tapi nggak nyanyi lagi, sekarang diajak lagi gitu kan. Cuman jadi istilahnya juga ngebentuk ini sekaligus reuni juga, silaturahmi sama teman-teman yang dulunya penyanyi, yang sampai sekarang tuh masih suka nyanyi gitu. Tapi walaupun udah mungkin punya banyak kegiatan yang lain, kayak aku bilang tadi berwisata kuliner. Ya, kuliner khas Palembang atau semuanya? Banyak makanan juga, roti-roti juga. Ada teman-teman kita yang jual-jual Sekaligus roti. pelaku UMKM juga? Iya. Wah, tiga-tiganya Mbak. Kalau emang bisa semua, kenapa tidak? Iya. Jadi ketika ada event itu sekaligus ya? Iya, tapi kalau untuk eventnya enggak sih. Kalau event sih cukup kita emang datang dan emang kita perform aja. Kemudian untuk penampilan sendiri, kan kalau seorang penyanyi rock itu kan harus memperhatikan performan gitu. Oke. Nah, ini gimana Mbak Vivi? Rata-rata kebanyakan kan warnanya hitam. Hitam ya? Biasanya seperti itu. Tapi kan kita juga di sini ada yang memang gayanya nggak ngorok-ngorok habis, ada juga yang dipadu padankan gitu, kayak sekarang kan udah match, udah bagus-bagus tuh, kayak misalnya Harajuku dari Jepang bisa dia pakai Harajuku rock di negara Jepang dan segala macamnya. Jadi nggak harus yang sebenarnya nggak harus yang hitam, tapi kenapa harus hitam? Mungkin cenderung sekarang udah jadi emak-emak kebanyakan nih, jadi badannya untuk melangsingkan badan dulu gitu ya. Iya. Kalau warna hitam kan lebih asik ya. Iya. Oke. Itu diwajibkan menggunakan apa kostumnya? Kalau diwajibkan enggak. Kalau ya? untuk rock sendiri itu sesuai dengan gaya masing-masing aja. Tapi rata-rata mungkin ada yang pernak-perniknya yang emang arah-arahnya kayak cadas dan garang gitu. Iya, nggak mungkin kok penyanyi rock agak pemayu gitu. Iya, atau warnanya nanti pink kan. Iya, kan nggak gitu. mungkin. Jadi emang menyesuaikan dengan lagunya juga. Baik Mbak Vivi, sesuai dengan tema kita kan sinergi wanita dengan peringatan Hari Kartini melalui musik dan keseharian. Pernah nggak sih ada komplain dari keluarga gitu, Ibu, Mama misalkan, Mama kan udah usia kayak gini, apa masih mau sih gitu kan? Mohon Gitu maaf, seperti itu. anakku baru 2 tahunan. Oh, Iya, baru 2 tahun 4 bulan. Jadi belum bisa komplain ya. Tapi kalau nangisnya udah bisa. Oh, udah ya. Iya, tapi kalau komplain sih belum. Iya. Mungkin kalau Mbak Teti sama Mbak Dewi ya. Ya, itu udah besar-besar. Kalau Udah aku ya oke, baru remaja ya. Iya. Tapi suami tetap mendukung, Mbak. Alhamdulillah kalau dari keluarga mendukung kan, karena mungkin sudah mendarah daging juga dari keluarga seniman itu. Jadi ketika memang itu adalah Udah hobi pilihan yang gitu. ya sudah hobi yang Hobi. menghasilkan, kenapa tidak? Baik, jadi Kalau emang dicari tuh hobi yang menghasilkan itu memang benar-benar cari. apalagi memang dari dasar hati ya. Iya. Kecintaan kita sama musik. Jadi kalau sesuatu yang memang kita sukai, yang kita senangi, kita lakukan dengan hati yang juga senang sih kayaknya fine-fine aja. Oke, Mbak Bibi, kita balik ke dunia perkembangan musik ya sekarang di era digital. Iya. Nah, gimana Mbak Bibi melihat ini? Kalau sekarang mungkin untuk arah musik yang sendiri itu kalau untuk rock aku rasa sih agak sedikit bukan terlupakan ya. Ya. Tapi kan anak-anak sekarang nih sukanya lagu-lagu yang santai, lagu-lagu yang easy listening tapi nggak heavy banget, nggak berat gitu kan. Ya. Kalau dulu mungkin kita punya juga di luar-luar sana ada apa namanya? Limp Bizkit kah, ada rock-rock yang dari luar yang memang lagunya dan musiknya itu berat nih. Kalau sekarang kayaknya orang-orang nggak terlalu yang seperti itu karena mungkin tidak terlalu suka untuk yang heavy musik kali ya, kayak Metallica segala macem gitu. Yang lebih relax ya. Iya, tapi yang pasti untuk lagu-lagu dulu pun sampai sekarang masih tidak mungkin terlupakan karena lagu-lagu itu adalah lagu-lagu yang apa ya?
nggak seperti sekarang maksudnya yang gampang didengar juga, gampang viral dan gampang hilang. Gampang lupa ya. Iya, seperti itu. Iya. Nah, kalau komunitas Lady Rock sendiri pernah nggak sih menciptakan satu lagu akhirnya booming gitu seperti itu Mbak Vivi? Kayak kalau untuk menciptakan lagu kita sih belum. Belum Kita ya. cuma recycle aja lagu-lagu Lagu-lagu dari yang lama gitu. lagu-lagu lama khususnya kalau untuk Indonesia sendiri aku bilang tadi Niki Astria, gitu-gitu, Nika Ardila dan semacamnya. Masing-masing Mbak Teti, Mbak Dewi, Mbak Vivi ini punya keahlian musik masing-masing ya? Kalau nggak ada musik sih aku paling ya aku tadi ke MC atau MC-nya. announcer seperti itu. Kalau mungkin Mbak Teti sama Mbak Dewi? Kita manggil emak. Oh, Mak ya? Ya karena emang di situ di grup juga itu emak kita gitu. Seorang mentor ya. Jadi agak biar ada yang ngebimbing kan, biar nggak lepas gitu. Baik. Oke Mbak Vivi, masih kita berkaitan dengan generasi muda ya. Iya. Nah kaum milenial, kalau Mbak Vivi melihat selera musik mereka seperti apa nih sampai saat ini? Kalau kita kaitkan dengan musik rock gitu. Yang aku bilang tadi, kalaupun rock itu juga nggak terlalu yang berat Yang berat banget, ya. yang musiknya heavy metal atau segala macam. Mungkin orang-orang sekarang pun senangnya dengar yang Easy listening lah ya. rock pun tapi nggak terlalu yang Jingkrak-jingkrak lewatan udah yang gitu nggak ya. gitu lagi. Bisa didengarkan sambil santai, sambil bersenandung juga gitu, nggak hingar-bingar yang kayak dulu kan. Kalau dulu emang harus yang rock itu identik dengan yang adu skill lah, dengan yang memang harus tempatnya maksudnya panggungnya yang memang terbuka, besar dan gitu. terbuka segala macam. Jadi memang harus seperti itu. Kalau sekarang mungkin enggak ya. Baik, Mbak Vivi kita break dulu ya. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita malam hari ini. Yang lain pendengar kita informasikan siaran ini bisa Anda saksikan langsung di kanal YouTube Pro 1 Palembang. Anda bisa bergabung, memberikan komentar atau menanyakan langsung ke Mbak Vivi Ali, narasumber kita, perwakilan dari anggota musik Lady Rock, profesi seorang singer dan juga MC. Sambil kita menantikan Mbak Dewi dan Mbak Teti Masayu, kita akan dengarkan dulu satu informasi berikut ini. Masih bersama obrolan komunitas. Ayo, ngelamun mikirin apa? Gak ngelamun sih, Ma. Emang mau ngapain? Sambil nyetir sih. Nih, mending dengerin RRI. Infonya berkualitas dan lagu-lagunya asyik. Cie, Mama. Ini kan lagu anak muda banget. Emangnya Mama gak boleh dengerin lagu anak muda? RRI kan juga banyak lagu-lagu anak muda. Makanya Mama jadi muda terus. Iya, kayak seangkatan sama Raisa ya, Ma. Iya dong. Mendengarkan musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh. Bahkan, musik dengan irama yang bersemangat selama kurang dari 1 jam bisa menurunkan hormon yang membuat kita stres. So, dengerin musik yang berkualitas yuk. Dan bisa kamu dapetin di RRI. RRI Pro 1. Baik, pendengar, sebelum kita lanjutkan obrolan komunitas, kita akan dengarkan dulu laporan terkini dari reporter kita Nova Ariana berkaitan dengan kemacetan yang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman. Selamat malam Nova. Selamat malam Nadia. Baik, silakan laporannya. Juga kamu dari obrolan komunitas. Baik. Nadia, sedikit informasi untuk malam hari ini yang masih berada di jalanan Kota Palembang, khususnya yang akan melewati Jalan Jenderal Sudirman, saat ini sudah mulai terurai ya. Kemacetan yang terjadi cukup parah sore hari ini yang berlangsung sejak terjadi hujan pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga sekitar pukul 7 pukul 19 waktu Indonesia Barat ini. Memang Jalan-Jalan Sudirman beberapa titik terjadi banjir atau genangan air yang mengakibatkan kemacetan jalan yang cukup signifikan. Tepatnya mulai kalau kita bicara ini di kawasan Jalan-Jalan Sudirman mulai dari Kodam 2 Sriwijaya hingga ke Simpang Polda. Ini kemacetan mulai terjadi di beberapa titik khususnya di perputaran di depan Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Sementara dari arah Polda menuju Kodam 2 Sriwijaya
ini memang terlihat cukup lengan, tidak macet atau tidak separah dengan arus kendaraan dari arah Kodam maupun menuju Polda Sumatera Selatan. Nah, kemudian di Jalan Sudirman ini sendiri mulai dari kawasan Simpang Polda hingga ke kawasan flyover Simpang Bandara ini kemacetan signifikan cukup terjadi karena ada beberapa titik genangan air yang terjadi seperti di kawasan Talang Ratu Palembang, di mana banjir hingga batas lutut orang dewasa memaksakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 ini terhenti, tidak berani untuk melalui genangan air tersebut yang dikhawatirkan dapat merusak kendaraan, meskipun banjir tersebut tidak menyebabkan arus air yang deras, hanya berupa genangan air. Kemudian genangan air juga terjadi tepat di depan Rumah Sakit Siti Fatimah atau Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berada di sisi kanan atau dari arah Tuntikayu menuju Polda. Nah, di genangan air ini sendiri, ini meski bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4, namun ini memerlukan kehati-hatian dari para pengguna kendaraan sehingga mengakibatkan kemacetan yang cukup parah mulai dari simpang flyover bandara hingga menuju kawasan Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang. Itu yang terjadi pada sekitar sore pukul 3 sejak hujan terjadi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi. Nah, saat ini kondisi arus lintas sudah mulai terurai. Seperti malam ini, kawasan Talang Ratu ini sudah bisa dilewati meski masih ada genangan air. Begitupun dari Simpang Bandara menuju ke Simpang Polda, saat ini kendaraan juga sudah mulai dapat dilalui dengan baik. Memang ada beberapa kemacetan yang terjadi saat ini, saat kita bicara bahwa di flyover Simpang Polda ini juga masih terjadi kemacetan karena adanya titik-titik banjir yang mengakibatkan ketika kendaraan keluar dari lampu traffic light ini mengakibatkan kendaraan tersebut tidak lancar, atau artinya ketika lampu hijau kendaraan masih mengantri untuk memasuki kawasan yang akan dituju. Karena saat lampu merah berakhir, seperti kalau kita bicara dari Basuki Rahmat akan masuk ke arah Sudirman, ini kendaraan terhenti karena masih adanya sumbatan air di Simpang Waduk Polda. Nah, begitupun di arah sebaliknya ketika kendaraan akan menuju ke arah Demang Lebar Daun, ini juga terjadi genangan air di kawasan showroom Wuling. Nah, ini mengakibatkan kemacetan kendaraan akibat kendaraan yang melambat seperti itu, Nadiar. Nah, masih ada kemacetan dan pengguna kendaraan dapat juga memilih jalan alternatif ketika mereka akan pulang pada malam hari ini yang masih usai dari kegiatan beraktivitasnya. Mungkin itu yang dapat saya laporkan, Nadiar. Dari kawasan Jenderal Sudirman kita kembali ke studio. Terima kasih Nova, laporan Anda berkaitan dengan kemacetan yang terjadi di Jenderal Sudirman, dan narasumber kita juga terkena dampaknya. Silahkan digunakan, iya Mbak Teti ya, Alhamdulillah udah bergabung malam hari ini. Mbak Teti Masayu, Mbak Dewi Asta, seorang mentor musik Lady Rock dan juga seorang penyanyi. Mbak Teti Masayu, founder dan ketua musik Lady Rock. Oke, kita sapa dulu ya Mbak Teti. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, rencana memang Tuhan yang punya ya. Iya. Mari kita kepingin. Oke, perjalanannya luar biasa. Rasanya jauh pada sebentar ya, iya, karena macet. Padahal biasanya setengah jam nyampe. Ya. Baik, oke, nggak apa-apa lah, walaupun sebentar, yang penting maknanya ya. Iya. Baik, Mbak Teti tadi sudah sempat ngobrol sama Mbak Vivi. Sekarang kita ke Mbak Teti. Sejak kapan sih komunitas ini berdiri gitu? Ya, MLR ini sejak 2015. 2015. Jadi waktu itu kita kan punya satu komunitas besar di Palembang ini, lintas genre, lintas generasi, namanya Kawan Lamo. Kawan Lamo. Ya, Kawan Lamo itu sekarang sudah menjadi yayasan ya. Dari Kawan Lamo itu kita lahir sebenarnya. Karena pengen memberikan sesuatu yang baru ya kan, yang fresh gitu. Dan kebenaran aku sama semua anggota musik Lady Rock ini teman-teman kan gitu. Teman semua ya. Jadi udah mencar kemana-mana nih. Kebenaran di situ aku yang punya kontak mereka nih kan. Jadi aku hubungin satu-satu, aku kumpulin, dan mereka nih
bersedia gabung. Ada yang nggak saling kenal juga gitu. Kebanyakan gitu. Akhirnya kenalnya di MLR. Iya, Gitu. oke. MLR ini berarti usianya udah berapa lama, Mbak? Kurang lebih 11 tahun. 11 tahun. Anggotanya berapa orang sih, Mbak? Pertama kita ada 11. Nggak 10 ya? Awalnya 10 ya? 11. 11. Sampai sekarang tetap bertahan? Alhamdulillah. Malah Nambah? Alhamdulillah, baik. Mbak Dewi, Mbak Dewi apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Sehat sekali, cantik semua tiga-tiga Sri Kandi kita nih di hari Kartini. Mbak Dewi seorang mentor, iya nih gimana nih suka dukanya menjadi seorang mentor nih Mbak? Ya, namanya seorang mentor itu ya Harus sabar gitu kan? harus sabar dan juga yang kita ajarin itu juga Bukannya anak-anak gitu? gimana ya cara ngajarinnya, tapi mereka kadang-kadang menerima kekurangan. Oh, kekurangan. ada bandel Alhamdulillah, dikit lah ya. agak bandel dikit, tapi Oke. mereka menerima kekurangan dan mereka introspeksi diri. Khususnya saya bandel. Oh, begitu merasa ya Mbak Bibi? Itu kebandelannya seperti apa sih Mbak Dewi? Kadang-kadang ya masalah suara. Suara. Kan kalau saya ini mentor kalau ada acara kami nih ya, terus ada satu lagu rock, saya bagi-bagi suaranya itu. Oh gitu. Suaranya 1, 2, 3, 4, pecahan suaranya. Pecahan suara. Nah, ada salah satu yang nyeleneh, nggak bisa saklek. Oh, Solois gitu loh, jadi oke. nggak bisa ini kayak gitu. Ya, sudah mungkin udah Terbiasa mungkin solo. mungkin Terbiasa sudah solo, sudah, ya. sudah sampai segitu, mungkin cuman sampai di situ suara dia Baik, barangkali ya, oke. nggak bisa ini ya. Udah kita terima aja. Terima aja gitu. ya. Mbak Dewi gimana sih bisa mengatur semua anggota MLR ini biar kompak gitu? Dimarahi. Oh, Iya. apa kuncinya gitu Mbak Dewi sama Mbak Teti gitu? Ya, kita saling maksudnya kita saling sharing apa gimana, nggak bisa kita semuanya harus keras. Oh iya. Kan kita ini banyak orang udah tua semua di sini kan. Karakternya Jadi ya. berbagai macam karakter di sini. Jadi kita harus memahami maksudnya Betul. ya si A si B begini. Harus kayak kemampuan- gini caranya gitu. Kemampuan dia sudah sampai sebatas gini, sudah kita jangan paksa. Oh, Kayak gitu. Jadi baik, kita baik. kasih lagunya yang Ya, ringan-ringan. disesuaikan. saja. Disesuaikan. Ikut-ikutan aja gitu. Baik. Iya, betul. Mbak Teti menentukan suara satu dan lain-lain gitu. Ini ada kabar Mbak Dewi gitu. Gimana nih Mbak Teti awalnya? Agak kesulitan nggak sih untuk menentukan vokal-vokalnya gitu? Itu kan tugasnya Mak ya. Iya. Sebenarnya itu tugasnya Mak Dewi. Susah nggak Mbak Dewi untuk mengatur itu? Susah juga karena bandel. Pipi bilang tadi bandel, tapi alhamdulillah semua pada lancar. Pada Alhamdulillah. lancar. Karena Iya. kita tegas. Bukan berarti kita mau marah, kita sok pinter, enggak. Tapi kita tegas dalam waktu kita berbagi. Jadi pada saat kita tampil nanti kita Iya. enggak malu-maluin gitu. Oke, loh. membawa nama komunitas juga iya, ya. betul. Iya. Oke, Mbak Teti, ini kita bicara soal tema kita berkaitan dengan Hari Kartini melalui musik dan keseharian. Nah, bagaimana Mbak Teti kemudian Mbak Dewi tadi udah Mbak Pipi saya tanya juga menyeimbangkan antara kegiatan keseharian dengan tugas kita sebagai seorang perempuan gitu. Iya, Kartini pada dasarnya Kartini itu adalah wanita ibu ya. Iya. Ibu itu Kartini sejati sebenarnya ya. Jadi realitasnya keseharian kita karena kita banyaknya sebenarnya event atau nyanyinya itu kan di malam. Oh, malam hari ya. Malam gitu kan. Kalau siang event tuh jarang lah, gitu. Jarang, tapi ya. ada gitu. Ya udah biasa karena kita sudah biasa ya. Jadi bagaimana caranya amankan dulu yang di rumah nih gitu. Kalaupun harus beli ya beli, kalau memang sempat masak ya Iya, masak gitu. oke. Yang penting anak-anak sama mungkin yang pasangan kan, suami sudah selesai tugas kita sebagai seorang ibu. Iya. Kita lanjut. Prioritaskan dulu ya. Ya prioritas yang pasti itu prioritas. Rata-rata Baik, begitu. Harus bisa menyeimbangkan. Nah, tapi saya ikut makan di luar juga gitu. Oh, Kadang-kadang ikut ya, suami ikut nganter Ikut ya gabung gitu. ikut nganter ya ikut makan. iya. Kemudian dukungan keluarga gimana nih Mbak Dewi sama Mbak Teti? Kalau Mbak Pipi tadi sudah Alhamdulillah. mendukung ya. Mendukung karena suami saya juga kebetulan Musisi. Musisi. Mbak Teti juga? Iya. Oh, jadi rata-rata suaminya seorang seniman semua ya? suami, anak juga nyanyi. Waduh, oke.
Saya penasaran loh, tadi Mbak Pipi udah nyanyi. Sekarang kepengen aku mendengar Mbak Teti. Pipi melangkah ya. Enggak. Melangkah. Sudah atas persetujuan. Iya. Iya. Wasting time dia. Iya, dia udah nyanyi duluan tadi. Oke, udah kelihatan tuh suaranya bener-bener dari rock. Ya, ini mentornya luar biasa. Jadi kalau dari mentor luar biasa, insya Allah anak-anaknya pun luar mumpuni, biasa. ya. Baik. Bukannya biasa di luar. Oh. Sama ya, itu juga. Oke, Mbak Teti sama Mbak Dewi, kita ingin dengar suaranya dong malam hari ini. Aduh. Walaupun nggak satu CD enggak, yang ini aja Satu kata aja, 4 huruf gitu. terlalu pendek gitu. Lagu apa nih yang menjadi sukanya? Karena kita di sini Genrenya rock ya. genrenya rock, judulnya MLR, mak Lady Rock, musi Lady Rock gitu ya. Kita mengikuti genre kita. Oke. Teti silakan. Oke. Mak aja dulu. Mak aja. Diwakilkan mak aja. Lagu apa ini? Lagu rock ya? Iya, boleh. Sedikit aja ya. Oh, oke. Satu album lama. Udah lama juga nggak nyanyi nih, udah banyak di rumah. Oke. Usah lagi perpisahan jadi beban di hati. Takkan lagi ada harapan kita tuh kembali. Biar semua hilang bagai mimpi-mimpi. Biar semua hilang, usah kau sesali. Biar semua hilang bagai mimpi-mimpi. Biar semua hilang, usah kau sesali. Wih, keren banget. Sebas-sebas sama Diki Astria ya. Mbak Teti nggak nyambung. Oke. Ini kalau dengar suaranya pasti keren-keren semua nih. Karena seorang penyanyi, kemudian juga Mbak Teti juga menulis lagu ya. Wow, keren banget. Berapa lagu sudah ditulis? Kalau lagu yang sudah rilis itu di Spotify dan YouTube ada 4 lagu. 4 single. lagu. Dan kita pernah berkolaborasi seluruh vokalis rock di Palembang berkolaborasi waktu corona. Iya. Ada tuh 2020 ya. Ya, semoga cepat berlalu Mbak Dewi. Oke. Baik. Tujuan atau dibentuknya MLR ini atau Musi Lady Rock ini sebenarnya apa sih mendasarnya, Mbak Teti? Dasarnya itu rasa kangen. Kangen Silaturahmi. ya. Silaturahmi. Jadi aku itu kepikiran ini kemana ya, yang ini kemana, yang ini kemana, karena memang tiap-tiap ada kenangan tersendiri di tiap-tiap anggota itu kan buat aku ya pribadi. Jadi aku mencoba cari kumpulin lagi kontak-kontaknya dan aku kumpulin lagi dan aku hubungin lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah tersambung silaturahmi gitu ya. Itu aja. Oke. Untuk 2026 apa program yang akan dilakukan ke depan nih? Mungkin Mbak Dewi atau Mbak Teti bisa menjawab. Masih kami rencanakan untuk ke depannya. Mungkin kami akan mengadakan acara lomba barangkali ya, untuk di Palembang. Jadi 2026 ini kita memang ada beberapa schedule rencana event, tapi yang utama kita akan mungkin tampil di anniversary Kawan Lamo di September. Ya, itu. Baik. Oke, waktu kita rasanya mau pengen terus. Iya, karena terlambat. Singkat banget, tapi insya Allah deh masih banyak kesempatan lain. Kita Insya undang Allah, lagi insya nanti Allah. ya. Semoga sehat, panjang umur. Oke, nah sebagai penutup mungkin ada pesan yang ingin disampaikan singkat saja satu-satu. Mungkin dari Mbak Dewi dulu. Ya, apa yang mau disampaikan nih malam hari ini? Pesannya buat regenerasi. Iya, intinya boleh. Ya, regenerasi, teruslah berkarya, jangan putus asa dan jangan menerima kekurangan kita dan mau belajar lagi kayak gitu. Tentang intinya untuk sedih bernyanyi gitu. Jangan merasa tetap puas sama Tetap diri semangat ya, tetap gitu, semangat gitu. Oke. Mbak Teti ada pesannya? Ya pesannya buat kawan-kawan musisi di luar sana, apalagi yang perempuan ya, yang perempuan
tetap menjadi seorang musisi yang berpotensi, tetap gali potensinya dan jangan pandang umur karena berkarya itu tidak pandang umur. Yes, keren, Eksis mantap. itu tidak pandang umur. Iya. Mbak Vivi, pesan singkat Mbak, silakan. Apa ya? Iya, bila hobimu itu menyenangkan, jalankan saja. Oh, Tanpa adanya segala sesuatu yang harus menghalangi. iya. Tetap berkarya ya. Iya, itu aja. Oke. Tapi intinya persetujuan Tetap persetujuan keluarga itu tetap. Iya. itu. Restu Ya. Terima kasih ya Mbak Teti, juga Mbak Dewi dan Mbak Vivi. Sama-sama. Oke, walaupun waktu kita sangat singkat, insya Allah akan bermakna dan bermanfaat. Insya Allah. Iya. Insya Allah juga kita dengan kesempatan akan kita undang lagi, bersedia ya. Insya Allah. Terima kasih, sukses selalu semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sampai di sini waktu kita di obrolan komunitas, walaupun waktunya tidak terlalu lama, bersama dengan komunitas Musi Lady Rock, Mbak Teti Masayu, Mbak Dewi Asa dan Mbak Vivi Ali, dengan tema kita Sinergi Wanita dengan peringatan Hari Kartini melalui musik dan keseharian. Senadia bersama rekan Aziz, juga rekan Tata Edi yang menemani Anda di Dialog Palembang malam ini, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda, semoga bermanfaat, dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti dan dengarkan Obrolan Komunitas. Obrolan Komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.